mungkin bisa menyampaikan soal ini untuk selingan. Kalau tadi yang kita bahas selalu literasi, belajar dan sebagainya, saya juga ingin dengar nih pembelajaran kita soal HIV, terus berapa tingkat angka yang ada di Kebumen terutama soal HIV itu bagaimana, terus kenapa harus ada duta HIV, dan kenapa jenengan yang maju juga kedekatannya seperti apa, nanti mungkin bisa dijelaskan karena bisa diwakilkan nanti salah satu untuk maju mungkin. Monggo Mas, mumpung masih ada teman-teman di sini, nanti kita sambung diskusi untuk yang memang kita tentukan lah beberapa dari komunitas ini yang kedepannya kita mau apa dan sebagainya. Mumpung masih ada Mas Ribu dan sebagainya, kita matikan mic-nya, tapi kita ngumpul lebih dekat, kita berdialog soal apa yang perlu kita gali di Kebumen untuk kedepannya, atau kita mencontoh yang terjadi di Pekalongan dan sebagainya, nanti kita bahas. Sementara ini baru pengenalan. Monggo yang untuk duta HIV dulu, mungkin ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan soal keberadaan duta HIV itu. Monggo. Selamat malam. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan untuk berdiri di sini. Jadi kalau untuk pertanyaan pertama, mengapa duta itu penting? Sebenarnya kalau kita lihat dari kasus-kasus HIV pada masa COVID dan sebelum-sebelumnya itu termasuk yang cukup tinggi. Dan ketika pada tahun 2022 pertama kalinya duta pelajar HIV/AIDS itu dibentuk. Dan mulai saat itu sampai sekarang, alhamdulillahnya kasus HIV juga mulai menurun. Dulu bisa puluhan, belasan bahkan puluhan untuk kasus pelajar. Tapi alhamdulillahnya untuk saat ini mulai dari Januari sampai April, pelajar ada sekitar 7 kasus yang ditemukan. Sementara untuk pada ibu hamil ada 2 dan pada anak kecil ada 1. Apa saja sebenarnya, ada yang bertanya mungkin apa aja tugasnya tadi duta dan lain-lain. Tentunya tugas paling utama adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa HIV itu berbahaya, bagaimana cara kita menghindarinya, dan apa yang harus kita lakukan jika kita bertemu dengan ODIF ataupun ADIF. Semua itu benar-benar penting. Apalagi stigma masyarakat kepada ODIF dan ADIF itu benar-benar sangat besar. Salah satu kasus stigma diskriminatif kepada ADIF dan ODIF, ada yang pernah rumahnya dibakar cuman gara-gara ya adalah ODIF dan ADIF. ADIF itu nggak salah apa-apa lah, kan mereka lahir tak tahu udah dengan HIV dari orang tuanya. Salah mereka apa sampai mereka harus dibakar rumahnya? Makanya duta ini cukup penting untuk menyadarkan masyarakat bahwa stigma-stigma kepada ADIF dan ODIF itu perlu dihilangkan. Mungkin beberapa dari bapak-bapak atau mas-mas berpikir ODIF bisa kena HIV karena salah mereka sendiri. Belum tentu. Gimana kita pikirkan saja misalkan kepada ibu-ibu rumah tangga yang mereka setia kepada suaminya, tapi mereka bisa kena HIV itu karena suaminya suka jajan. Dan yang ngomong ke istrinya main ya seperti itulah. Jadi meskipun mereka adalah ODIF, belum tentu mereka mendapatkan HIV itu karena salah mereka. Jadi kita tidak boleh benar-benar mendiskriminasikan ataupun memberi stigma yang buruk kepada mereka. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Ya.
untuk pertanyaan terakhir tadi sebenarnya HIV dan AIDS itu berbeda. HIV sendiri itu sebenarnya adalah virusnya, sementara AIDS itu adalah gejalanya. Secara gampangnya seperti itu. Lalu untuk mungkin dari pas tadi sebutan untuk bagian seberapa pentingnya duta, sebenarnya secara gampang tadi seperti yang saya ngomong di awal bahwa itu dapat dilihat melalui data-data yang diberikan KPA dan lain-lain. Tapi memang jujur, sebenarnya kasus-kasus yang dilaporkan ke KPA itu sebenarnya masih sedikit dari semua kasus yang ada di Kebumen. Karena masih kan ada orang yang menolak untuk periksa dan lain-lain. Itu aja udah banyak, apalagi kalau misalkan tidak ada sosialisasi dan lain-lain. Mau seburuk apa lagi? Seperti itu sih saya pikirkan. Bisa. Virus pasti makhluk. Kalau nanti pertanyaan Bapak kan, apakah AIDS itu adalah makhluk? Jawabannya bukan, karena AIDS itu adalah gejalanya, penyakitnya. Namanya HIV. Iya, tentu makhluk. Oke, pertanyaan menarik banget loh sebenarnya. Oke. Tapi sebenarnya satu-satunya makhluk yang punya akal itu adalah manusia. Sedangkan yang lain itu sebenarnya punya insting. Mengapa HIV itu nyerang manusia? Karena mereka punya insting untuk bertahan hidup. Mereka butuh sel darah putihnya manusia untuk bertahan hidup. Kalau mereka nggak pakai sel darah putih manusia, ya mereka mati, punah. Kalau makhluk tidak punya akal, yang mempunyai mensrea atau niat jahat itu hanya manusia. Ya, terus Yang berniat menyerang seperti ada. Mengapa menyerang manusia? Saya itu tidak menyerang. Kenapa tidak menyerang? Dia tidak punya akal, tidak punya keinginan Iya. menguasai. Yang punya niat untuk membunuh, menyengsarakan, menyerang itu manusia karena dia punya akal, punya Iya. mensrea, punya niat jahat. Itu hanya manusia. Kenapa kita tidak bangun ketahanan kita? Kenapa kita tidak bangun ketahanan sosial kita? Berikan penjelasan kepada mereka bahwa semua makhluk itu baik. Semua makhluk Iya. sepakat ya? Karena Iya, mereka sepakat. tidak punya keinginan untuk menyerang. ya secara dasar emang makhluk-makhluk itu enggak agak menyerangan, cuman ya nggak apa-apa lah. Hidup ini saya meyakini bahwa hidupnya adalah zero sum ya. Satu untung pun ada yang rugi. Sama tadi HIV itu perlu sel darah putih manusia untuk bertahan hidup. Otomatis agar dia mendapatkan keuntungan, dia harus merugikan manusia. Ya bukan gitu. Maksudnya kan secara insting. Wah, susah. Sebenarnya gini deh mas, gini mas. Iya. Ya betul. Iya. Iya betul. Jadi kalau dia tidak punya mensrea, tidak punya niat jahat, dia hanya bertahan hidup karena dia hanya diberi hidup. Makhluk itu diberi hidup karena dia harus mempertahankan hidupnya. Pertanyaan selanjutnya, ketika virus itu sudah masuk ke tubuh kita atau memang sudah dijauhi Gusti Allah untuk masuk. Waduh, buahnya loh. Terus manusianya bisa apa kalau kita terjauhi melepuh mengawal. Terus manusia bisa menolak. Jadi kita mengira Gusti Allah aku serta mereka dijauhi Gusti Allah. Kenapa kita tidak sosialisasikan untuk memisahkan objek? Kita berikan mereka bagaimana senang hati nenek tua dan sebagainya, atau kepada orang yang
Cacing masuk tubuh saya itu sejak saya lahir. Itu ada cacing. Dan tidak ada keinginan dia menyerang. Dia tidak punya pikiran untuk menyerang saya. Kalau memang itu dianggap musuh, kalau makhluk Tuhan semua itu musuh, saya pasti sudah habis karena cacing ada di dalam diri saya. Dia tidak menyerang saya. Kalau sudah dimasukkan ke sini, saya bisa apa? Karena saya diberi akal, maka yang saya lakukan saya membangun imunitas saya. Saya bertahun-tahun berkali beroperasi sudah 3 kali. Saya bertanya ke dokter, potensi obat itu berapa persen sih? Kata dia ada 3% yang selebihnya yang diberikan yang obat. Kemudian ada peristiwa kemarin COVID. Pak, ketika mereka semua ketakutan, saya ingat bahwa ada seorang dari sana dari barat seorang pemuda yang ngomong bahwa dia si yang bercerita soal ya, bukan itu sastra dia pernah bercerita bahwa dia di depan kota Damaskus menyambung soal Masih dia ketemu dengan Yesus. Ada seorang ahli yang ketemu dengan Yesus. Dia bertanya, aku mau kemana Yesus? Dijawab oleh Yesus bahwa saya sudah berhubungan 2003 tahun masuk ke kota Damaskus. Saya akan memberikan wabah di sana selama 2 tahun. Dan korbannya berapa? Korbannya 2.000 kata si Yesus. Kemudian kemudian hasil 2 tahun kemudian dia bertanya, kenapa korbannya diberikan di sana bukan 2.000 tapi 4.000? Jawaban si Yesus kepada Allah ngomong, yang 2.000 saya hanya beruntung, saya yakin saya hanya bunuh 2.000 orang itu domain segala. Saya hanya bunuh 2.000 orang. Dan yang 2.000 lagi itu mati karena ketakutan karena pikirannya sendiri. Jadi ya, ini hanya sekedar usul jika mungkin yang memutus dengan takut. Kayaknya entah itu pejabatnya atau pejabat yang kena HIV, saya nggak paham. Yang memutus itu saya hanya usul suatu saat kalau diputus lagi berikan pencerahan nih bahwa yang harus kamu bangun itu imunitas, yang kamu bangun itu pola pikir, bahwa mereka harus kita sayangi juga karena sama-sama makhluk Tuhan. Kita tidak punya hak mereka menyelesaikan waktu. Ya, dia tidak punya hak yang kita tekankan pembangunan imunitas. Jangan soal bahwa atas stigma, karena ketika menunggu bahwa atas stigma nih orang ini berbeda sudah stigma masyarakat sosial yang lain kalau itu tidak kenapa kita tidak pergi elegannya atau kata kamu dari itu ngomong keren, kenapa kita tidak lakukan keren ketika kita mengatakan berarti kamu harus olahraga dan berarti kamu harus mengkonsumsi vitamin atau membahagiakan diri melakukan kegiatan yang kira-kira bisa membangun imunitas, bisa memicu mengejar hipofisa di dalam otak kita yang bisa membentuk sel-sel baru sehingga untuk bertahan. Atau mungkin kita juga itu mengadakan penelitian, mengadakan riset apa sih obatnya dan sebagainya dibandingkan ketika berzina bahwa dengan mata nanti terjadi begitu usul saya kalau dengan misalkan ya, saya mungkin dari sudut pandang bisa pokoknya yang lain bisa saling mendukung. Saya ingin kegiatan literasi bagi orang orang itu bukan berarti salah. Kita terima sehingga manusia yang utuh, manusia yang mau salah atau masih Kalau misalkan dari permasalahan stigma sebenarnya kita lebih fokus ke apa namanya tuh kayak penjelasan tentang itu HIV apa dan bagaimana penyebarannya dan lain-lain. Cuma kan kayak tadi masnya bertanya tentang HIV dan seperti itu, kami juga seperti itu. kasih atus ke Masnya mau ngomong? Yang lain dulu kan aja capek ngomong. Monggo dinikmati itu hasil bumi dari
Kebumen yang tadi disampaikan Kang Riput, kita punya hasil bumi juga walaupun Ki Ageng Kebumian. Sepengetahuan saya begitu, bahwa Kebumen punya Arumbinang, Kebumen punya Tumenggung yang cukup lama sehingga pasar Kebumen pun disebut pasar Katemunggungan gitu. Kita ada makam ada Syekh Baribin juga di daerah Grenggeng. Itu yang kita gali. Saya ayo monggo nanti dirembuk bareng, kita ngumpul arah untuk berbincang. Yang penting kita sediakan tempat. Kalau di sini kita sediakan tempatnya, kita bebas ngomong apa saja di sini, apalagi kalau soal Kebumen. Kemarin ketika saya menghubungi Mas Ribut Ahwandi itu, yang pertama dia tanyakan, ono batu akik ora ya kono ya. Itu yang pertama dia tanyakan, karena Kebumen itu jadi ibu dunia. Maka tidak heran jika namanya Kebumen. Kebumen baru saja Bu Lilis itu mendapat penghargaan bahwa Kebumen menjadi pusat dunia, pusat bumi itu adanya di Kebumen. Dia baru saja dapat penghargaan itu, baru pulang dari luar negeri. Dia jadi mendapatkan penghargaan. Sebetulnya yang harusnya mendapat penghargaan ya malah orang-orang Kebumen ya. Kebumen itu jangan bupatinya ya harusnya ya, tapi batunya. Nah, oke lah, mungkin orang luar negeri nggak tahu, orang Amerika mungkin nggak tahu bahwa yang membuat Kebumen seperti itu menjadi pusat bumi itu bukan Bu Lilisnya, tetapi batu-batu yang ada di Kebumen yang kadang jarang kita ajak bicara. Terus virus itu tidak kita ajak bicara, mungkin karena begitu. Jadi kapan-kapan lah kita hadirkan batu itu ke sini untuk kita ajak diskusi gitu. Kita ajak diskusi gitu. Terima kasih teman-teman semua sudah mau hadir. Kita lanjut ke diskusi yang lebih bebas. Tempat saya ini tutup jam 3 pagi dan buka sebelum zuhur. Kita sudah berbuka di sini. Kemudian tutup jam 3 pagi. Ada orang atau tidak ada orang, kita tetap buka. Ada sih saya, masa saya nggak dianggap orang, saya di depan sendirian. Mau hanya sekedar baca buku, monggo. Di situ banyak bacaan. Ada karya-karya dari MH Ainun Najib, terus dan karya juga yang saya kagumi dari Libanon, si Khalil Gibran. Jadi kalau Indonesia dapat musibah, kalau Libanon dapat mukjizat bernama Khalil Gibran, kalau Indonesia dapat musibah namanya Bahlil Gibran gitu. Itu ada di situ buku Khalil Gibran banyak. Kemudian untuk yang senang agama juga ada Subulus Salam, Riyadus Solihin, Ihya Ulumuddinnya yang kemudian diterjemahkan Facebook Van Bonang, itu juga ada. Jadi ayo kita gali literasi. Tetapi yang lebih penting, saya ingin satu cerita ini. Indonesia, terutama Kebumen mungkin barangkali, karena saya lihat kok angkanya Kebumen di statistik itu jadi selalu termiskin. Ketika ada orang luar negeri ke sini kemudian datang ke Prambanan, dia bertanya, orang Amerika itu bertanya, ini dibuat berapa tahun begitu? Kemudian orang Amerika, kalau di tempat kami kemungkinan membuat bangunan ini sekitar 10 sampai 20 tahun baru jadi. Kemudian orang Jepang ngomong bahwa oh ini paling di tempatku 5 tahun. Nah orang Jawa ngomong Prambanan, ini cuma 1 malam Bandung Bondowoso bangunnya begitu. Itu yang harus kita hilangkan, karena budaya instan seperti itulah yang mendidik kita untuk tidak mau menggali apa yang ada di bumi kita sendiri. Kita lebih sering mencontek. Ketika bikin KUHP kita nyontoh Belanda, ketika kita mau merujuk ke literasi kita nyontoh soal apa tadi, antara utility dan apa tadi soal literasi, deontologi dan sebagainya. Saya sendiri kurang tahu ini termasuk manusia ontologi atau utility, karena saya setiap kali diundang di Semarang untuk jadi pembicara, panitianya selalu ngusir, nutup. Di Deleng, di Sawang, sandal jepit, celana pendek, rambut gondrong, barangkali ini orang gila, begitu seringnya diusir. Jadi acaranya PGS pernah mengadakan di DKS, Dewan Kesenian Semarang. Saya diundang untuk transformasi era transformasi budaya Jawa. Itu waktu itu ya. Saya diusir sama panitianya. Nah, ketika saya mau menjadi diri saya sendiri, kok tidak berterima atau tidak mempunyai kebermanfaatan bagi orang lain, saya itu deontologi atau utilities ya berarti. Oh deontologi berarti ya. Itu pengalaman-pengalaman saya ketika menjadi deontologi. Mungkin bisa kita kembangkan menjadi siapa, tapi saya tetap ingin Kebumen jadi Kebumen. Kita gali apa yang ada di Kebumen. Memerangi AIDS atau HIV, saya nggak mau istilah memerangi sebenarnya sih, tetapi
berkawan lebih akrab agar mereka tidak merasuki diri kita, itu juga dengan hasanah yang ada di Kebumen. Mungkin ketika mereka butuh pelarian, butuh curhatan dan sebagainya yang